Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirdaningsi, peserta Diklat BCKS tahun 2025 di Hotel Rogi Padang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas supervisi akademik, pra observasi dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Bu Rosi, Waalaikumsalam Ibu. apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sesuai janji kita sebelumnya, bahwa hari ini jadwal Bu Rosi untuk disupervisi. Ya, Apakah Bu Rosi sudah siap? insya Allah siap Bu. Oke, sebelum saya berkunjung ke kelas Bu Rosi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Rosi. Apa materi yang akan Ibu ajarkan hari ini, Bu? Ya, jadi materi yang saya ajarkan adalah tentang klasifikasi makhluk hidup Bu. Oke, terus apa tujuan pembelajarannya, Bu? Jadi untuk tujuan pembelajarannya, karena ini merupakan awal pada materi klasifikasi melalui pembelajaran dalam lingkungan sekolah, itu diharapkan nanti siswa dapat membedakan antara ciri makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Oke, untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup ya, Bu ya. Ya. Terus kira-kira strategi apa yang akan Ibu Rosi gunakan dalam pembelajaran ini, Bu? Ya, di pembelajaran ini nanti saya akan menggunakan strategi pendekatan pembelajaran mendalam dengan metodenya discovery learning. Artinya siswa mencari mana yang termasuk golongan benda hidup dan benda tak hidup. Oke. Terus kira-kira apa saja alat dan bahan yang Bu Rosi butuhkan? Saya membutuhkan alat yang terutama mungkin alat tulis ya Bu ya. Kemudian saya juga menggunakan laptop, proyektor, juga LKPD dan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Oke, bagus ya Bu Rosi ya. Terus apakah di dalam modul ajar yang Bu Rosi buat sudah tergambar pembelajaran mendalam? Ya, dalam skenario pembelajaran yang saya buat, saya rasa nih Bu ya, itu sudah menggambarkan prinsip pembelajaran mendalam, di mana siswa dia menyadari bahwa di muka bumi ini ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kemudian pembelajaran itu bermakna bagi dia karena antara benda hidup dengan benda tak hidup itu memiliki keterkaitan. Dan karena saya membawanya ke lingkungan sekolah, mungkin pembelajaran ini menjadi menyenangkan, mengembirakan bagi siswa kita. Bu Rosi, untuk di awal supervisi ini mungkin hanya itu yang bisa saya gali terlebih dahulu. Sampai bertemu di kelas ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, Bu Rosi, tadi saya sudah melihat penampilan Bu Rosi di dalam pembelajaran di kelas. Ya. Kebetulan Bu Rosi mengajak anak-anak ke lapangan. Iya betul. Nah, saya mau tanya, bagaimana perasaan Bu Rosi setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi? Ya, perasaan saya cukup puas ya Bu, karena pada saat siswa kita melaksanakan tugasnya, melakukan observasi, mereka cukup antusias mencari mana yang benda hidup, mana yang benda mati. Menurut Bu Rosi, apakah rencana pembelajarannya sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau di proses pembelajaran Bu Rosi tadi? Kalau di modul pembelajaran itu langkah-langkahnya sudah sesuai. Cuman mungkin ada kendala dalam pengelolaan siswa di lapangan dulu. Di lapangan kita luas, jadi saya agak kewalahan juga untuk mengontrol siswa tersebut. Kalau begitu, tentu ada hal-hal yang memuaskan ya Bu ya. Ya betul. Bisa Bu Rosi ceritakan di bagian apa yang memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Ya, bagian yang memuaskan dalam proses pembelajaran tadi yang bisa lihat bahwa saya merasa anak-anak itu antusias sekali mencari mana yang benda hidup, mana yang benda mati. Bahkan ada pula yang mencari benda contohnya motor tadi, dia mengatakan, Bu ini benda hidup ya Bu. Jadi kita perlu juga menenangkan di sana. Memang motor itu kan dia bisa bergerak, tetapi dia tidak termasuk benda hidup. Nah di situ yang mungkin yang menyenangkan, ada tantangan bagi anak-anak tersebut. Iya ya Bu ya. Iya. Anak-anak merasa ini ya Bu ya, melakukan sesuatu yang baru. Iya. Terus menurut Bu Rosi, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajarannya?
menurut saya ketercapaian tujuan pembelajaran saya mungkin belum 100% ya Bu. Itu kira-kira 90% karena ada bagian-bagian dalam pengelolaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nggak apa-apa Bu, yang namanya proses itu butuh waktu ya Bu ya. Iya betul Ibu. Kira-kira kesulitan siswa apa ya Bu ya? Kesulitan siswa yang pertama, memang sebagian siswa ada yang sudah merasa puas dengan kinerjanya, dengan apa yang dia lakukan. Tetapi ada pula beberapa orang siswa yang sulit dia, seperti tadi saya contohkan, dia mengatakan bahwa motor ini termasuk benda hidup Bu, katanya kan. Dia kan bisa bergerak. Jadi konsep benda hidup dengan benda mati itu mungkin yang masih belum duduk di siswa tersebut Bu. Iya Bu Rosi, yang namanya belajar memang kayak gitu. Iya. Nah sekarang kalau dari Bu Rosi sendiri, apa kesulitannya yang ditemukan tadi? Ya, kesulitan mungkin Ibu lihat tadi bahwa di dalam lingkungan sekolah, saya pergi ke sini, kemudian saya pergi ke sini, artinya mungkin namanya kelas 7 Ibu perlu kita bimbing juga dia dalam kegiatan belajar di lingkungan. Dia masih banyak bermain, jadi belum terlalu fokus dia ke apa yang sedang dia lakukan itu. Itu kesulitannya Ibu. Nah kira-kira apa alternatif untuk mengatasi kesulitan tadi Bu? Ya, jadi mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya mencari solusi lagi bagaimana saya bisa mengelola kelas dalam saat pembelajaran walaupun siswa tersebut belajarnya di lingkungan. Jadi mungkin memerlukan pengawasan yang ekstra untuk membimbing siswa masih dalam kelompoknya dan mau belajar menyelesaikan KKPD yang ada. Oke Bu Rosi, berarti dari pembelajaran tadi kita bisa mengidentifikasi mana hal baik Ya. dan yang perlu ditingkatkan, yang perlu dilakukan untuk pembelajaran berikutnya. Iya, betul Bu. Nah menurut Bu Rosi, hal apa yang bisa Bu Rosi lakukan untuk kebaikan pembelajaran di pertemuan berikutnya? Ya, belajar dari sini saya mungkin bisa nanti merubah bagaimana cara saya untuk mengelola kelas, kemudian bagaimana langkah-langkah atau teknik yang tepat supaya pembelajaran yang akan saya lanjutkan nanti bisa kena sasaran dan juga menyenangkan bagi siswa yang belajar tersebut Ibu, bermakna, kemudian mereka sadar akan apa yang dia lakukan dan pembelajaran itu menyenangkan bagi mereka. Oke Bu Rosi, dari kegiatan supervisi ini dapat kita pahami bahwa kegiatan supervisi bukan untuk menilai ya Bu, Iya. tapi untuk memperbaiki pembelajaran, Ya, betul, kualitas pembelajaran di pembelajaran selanjutnya. Iya. Terima kasih Bu Rosi, Iya, Bu. mudah-mudahan Sama-sama, Bu. ini menjadi hal baik buat kita berdua. Ya.